untuk mendengarkan ceramah agama Mau'izah Hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Anas Kurdi MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang sama-sama kita muliakan sahibul bait Al-Ustaz Haji Abdul Rahim Zakaria, guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soleh Ramli, Magister Manajemen berarti MM. Nama orang tuanya pemanajemen. Kemudian Ustaz Haji Syafi'uddin, Ustaz Haji Abdullah dan para asatiz yang lainnya. Alhamdulillah, wabil khusus ketua tadi, ketua jaza ya. Iya, takut saya salah kan gitu. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kumpul pertama arisan keluarga. Berdiri yang kedua kalinya kalau nggak salah tahun yang lalu apa ya? Ya. Kemudian alhamdulillah bisa berjumpa kembali di tempat ini juga. Pertama saya dapat info hari ini juga sebagai bentuk tasyakur atas pernikahannya. Cucunya tadi siapa tuh, Ahmad Zaki dengan Firza apa namanya gitu? Lo Linda. Iya. Emang kalau bini orang tadi dibilangin kita nggak hafalin deh, biarin aja namanya siapa kayak gitu. Iya. Iya tadi dibilangin jangan dihafalin, makanya tadi saya lupa mulu kalau yang lakinya saya hafalin dah. Nggak takutnya kok dihafal banget kan gitu, dihafalin apa gitu. Sedikit menyinggung terkait dengan tasyakur pernikahan. Orang menikah itu berumah tangga, kita ini Pak berumah tangga tuh ibarat orang pakai sepatu. Ya, kayak sepatu coba dah. Sepatu kiri kanan nggak sama. Coba dah sepatu. Yang kanan ngadep mana, yang kiri ngadep mana. Nggak ada kita beli sepatu kiri dua-duanya. Kanan kiri. Kehidupan berumah tangga tuh model orang kayak sepatu. Kalau kanannya maju, kiri mundur. Coba dua-duanya maju. Iya. Ini kan cakepnya luar biasa, coba dah. Ya kanan maju, kiri mundur. Coba dah, satunya dicopot, satunya dipakai, nggak enak. Ya, kalau orang kita bilang gonjet tapi agak enak. Itu hidup seperti pakai sepatu, cakep dah gitu. Ya, nggak ada satupun yang jalan depanan, nggak ada iri. Yang jalan belakangan, nggak ada iri. Ya kayak kita Pak, kita kalau lihat itu kan bini kita di belakang mulu. Yang sepatu namanya. Iya, yang laki di depan, yang di belakang. Iya, coba jalan bareng, nah jingkrik dia. Gitu. Ini hidup berumah tangga, satu filosofi yang luar biasa. Memang kadang-kadang orang berpikir, kenapa sih dalam kehidupan berumah tangga kadang-kadang banyak bermasalahan. Namanya dua orang yang berbeda, pasti ada perbedaan di antara keduanya. Coba kalau kita lihat ayatnya dari surah An-Nisa-nya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di dalam tafsirnya dijelaskan ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah di surga sendirian, Nabi Adam berdoa kepada Allah 3 hari 3 malam sama Allah, ya Allah, ini surga tempatnya enak banget, sendirian kagak enak. Ya, sendirian di surga apa haji adek, sendiri kagak enak. Ada nggak di sini yang sendiri aja dah?
kontrakan adik, rumah adik, nggak kemana-mana, diri aja, nggak enak. Nggak, saya nggak nyinggung, kagak, cuma saya nanya doang. Iya. Nggak, Nabi Adam sendirian bermunajat kepada Allah 3 hari. Ya orang kalau berdoa 3 hari kan pasti kepulesan juga dah. Iya, kalau kita kagak ngaji, guru belum datang udah pada pules. Iya, kalau kita itu Nabi Adam 3 hari munajat. Ketika dia tertidur di hari yang ketiga, bangun di samping ada perempuan. Ya, siapa ini? Nah, itu di dalam tafsir surah An-Nisa ayat yang pertama. 3 hari bermunajat, tertidur, ketika terbangun di sampingnya ada seorang wanita, yaitu Ibunda Hawa, yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Perempuan ini tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk tuh nggak ada yang lempeng, bengkok semua. Makanya orang perempuan nggak bisa dilempengin dah, katanya juga. Ya bener, sami juga, istri bapak, istri saya sami juga. Sami udah, kalau katanya juga udah. Makanya nih kita nih Pak, orang laki jangan sering-sering janjiin bini. Dia inget bener dah, diinget. Ya, ntar kita nih habis arisan kita ke kokas dah. Di jalan muter, dia naik belok ke RPI. Bininya diem aja dah, ditanya, jalanan enak ya, nggak macet. Aja. Ngapain sih lo? Orang tanya diem aja. Tuh udah hampir mau deketin apa namanya Kejaksaan Tinggi Jakarta, apa DKI Jakarta. Au. Ngapain sih lo ngambek aja lo? Tadi abang bilang kan mau ke kokas. Astagfirullahaladzim, ini udah sampai Mampang. Balik lagi kagak bakalan dah. Orang perempuan jangan dijanjiin. Dia inget luar biasa. Ini 3 bulan yang lalu kita janjiin, gini hari diinget. Tuh ditumpuk tuh ingetannya. Ingat bang, haul yang kemarin nih, acara kemarin nih, janjikan mau ke kokas. Habis nih katanya, tahun besok nih, janji lagi mau ke Manggarai. Iya, udah 2 kali nih, setahun diinget. Orang laki kan habis ngomong udah hilang aja begitu. Hilang aja udah hilang nih, nggak tahu. Iya. Ini sampai Pak kejadiannya sama. Makanya saya nggak pernah janji, saya diemin aja. Saya diemin aja. Mau jadi ketenabang, ntar aja kalau udah sempet gitu aja udah. Lah kan kalau gini hari orang perempuan udah pada pikiran ketenabang. Lah bini saya udah beli baju Almia 10. Ya bener 10 ada di rumah lo kalau nggak percaya. Yang sedang pakai aja. Iya udah beli, kok banyak banget. Biarin bang, katanya ntar kan puasnya 30 hari, 3 hari pakai ini, taruh lagi 3 hari ini pakai ini. Entar udah sisa kasih orang. Iya, nah enakan yang dapet sisanya. Tuh, kalau perempuan tuh begitu, karena diciptakan dari tulang rusuk nggak ada yang lempeng, bengkok semua. Jangan melempengin perempuan, mauan patah. Udah ikutin aja jalannya orang perempuan, dah ikutin. Pokoknya dia dandan gimana aja bilang cakep. Biar katanya cemong mukanya cakep. Iya. Lah kita kan kalau udah nikah kan makin lebar semuanya. Gemuk sih kagak lebar. Nah naik ke atas udah kagak bisa, kita lebarin aja sekarang. Ayo coba nah, kita mau naik, orang pertumbuhan kita udah sampai sini. Naik kagak bisa ya nyamping udah. Makin lebar. Alhamdulillah. Namanya orang dulu bilang lu kawin berkah dah. Dulu gue beliin baju S, sekarang udah XXXL. Kan udah berkah banget tuh. Tuh, kalau kita mau lihat, karena perempuan, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk nggak ada yang lempeng, bengkok semua. Makanya gampang bu, tandain laki kita, pegang aja rusuknya, patah 2, bininya 2. Dan pegang-pegang sama lu, ya iya bang. Iya, kayaknya gue yakin 2 loh kan gitu. Iya, kita jangan pegang-pegang udah. Iya, ntar kita yang megang, bener juga nih Ustaz kan gitu. Ya, enggak itu cuma candi doang kan gitu. Ntar bener-bener lagi lu. Gitu kayak lagi rebahan bini kita pijitin aja lu. Sok angin bang, kagak kan gitu. Masih angin jangan di sini pijitin belakang. Orang kita kadang-kadang kelempengan banget sih urusan. Tuh dalam berumah tangga bagaimana? Emang 2 orang yang tidak
Tidak sama, berbeda. Bagaimana perbedaan ini bisa kita satukan? Makanya Nabi udah bilang, kalau orang mau menikah itu kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahi wanita atau nikahi pria karena 4, li jamaliha, ada yang karena kecantikannya. Kalau kita nikah karena kecantikan, kecantikan akan hilang dimakan masa. Orang cakep ada masanya. Nah itu Lucinta Luna cakep banget, nggak taunya Muhammad Patah namanya. Oh ilah, saya udah lihat nih orang cakep banget, nggak taunya Muhammad Patah. Oh Pate namanya. Iya cakep sih Lucinta Luna. Iya hasil operasi di Thailand. Masya Allah. Emang kalau kita lihat kalah orang perempuan tuh. Iya nah cakep banget tuh Lucinta Maya. Gak taunya orang perempuan kagak dah. Iya yang begitu mah udah apa namanya, upgradean apa gimana tuh. Udah kagak enak udah. Nggak enak, diapain aja udah kagak enak, udah kagak enak lah. Jangan dah. Iya. Kalau orang memilih karena kecantikan terbatas kan. Sebetulnya begini, ya. Yang salah tuh kita Pak sebagai seorang laki-laki. Saya belain ibu-ibu, tadi sewot dia nih kalau dibelain. Bener, yang salah kita Pak sebagai orang laki. Kenapa? Kadang kita pengen istri kita cakep tapi perawatannya kurang. Nggak usah pakai bener, udah diem aja. Saya cuma lagi bilangin lakinya nih. Kita nih Bu, perawatan orang perempuan di rumah kurang. Iya coba dah Pak. Emang pernah kita ajak seminggu sekali bini kita ditaruh di belakangnya, dikasih blok tuh belakangnya. Tahu blok nggak tuh? Dilulur. Ayo dah, bini kita pernah kita anterin luluran. Agak, dia luluran kalau keringetan doang. Iya, ngocos aja keringetan baru dia lap dah. Apa pernah kita ajak istri kita pesyo? Iya. Lah paling banter dipain ketimun mau tidur. Iya, biar apa tuh matinya nggak bengkak apa namanya? Kalau zaman dulu namanya kubil. Ditaruhin, kadang-kadang lakinya pulang ke masjid kaget. Astagfirullahaladzim. Lu siapa? Gue Bang. Kagak kok mati lu blok banget, bukan ketimun. Ya Allah. Makanya kalau pakai ketimun lampunya nyalain jadi gak kaget bini kita. Lah coba, orang dulu kan cuman begitu. Apalagi sebelum kawin zaman dulu ya lah, semuanya diolesin kunyit tapi tangannya. Iya perawatan 7 hari nggak keluar. Sekarang sih kagak. Besok di ngawinnya dia udah jalan-jalan. Orang dulu nggak perawatan 7 hari dipakein apaan tuh? Dimasukin di sarung, dikipasin aja dah. Biar ntar kalau lagi acara nggak keringetan. Iya, zaman dulu tuh, sekarang udah nggak ada, kagak ada udah. Iya, nah besok dimakan nikah, malam masih main ke rumah temennya. Cariin lu kemana? Lagi ngobrolnya. Iyalah. Lah besok kan lu makan nikah, nah biarin aja. Ntar lu keringetan. Sekarang udah banyak AC-nya. Oh iyalah. Banyakan jawaban anak kita daripada kita. Tuh, kita ini Pak jarang nih ngerawat bini kita rawat. Mobil tahun 73 kalau kita rawat cakep. Mobil tahun 73 kan udah lama banget itu. Kita rawat cakep. Ya yang penting kan rawatannya. Ya soal larinya nah namanya mobil tua. Yang penting jogrogannya. Lah kan yang penting jogrogan. Yarin tuh mobil kita nggak pakai, tapi jogrogannya kita lihat lap sono. Paling banter panasin doang, sama ngeliatin ukuran angin. Iya udah majuin mundurin. Nah, tahun 73 mau bawa ke Bandung. Iya, nah baru sampai sini udah pilek aja. Boros sih kagak, cuman kan berat. Mobil tuh kalau kita rawat cakep. Saya pernah nawar tuh di daerah mana Jakarta Timur lagi ngisi. Ada mobil tahun 73 saya tawar, saya kira harganya 5 juta, minta 45. Saya bilang mana ada? Ini Pak liatin ori semua. Semuanya memang cakep. Saya bilang Masya Allah bagus banget. Ya, nah kan kalau kita enggak Pak, pakai mulu rawat kagak. Iya, mandiin karena hujan doang. Alhamdulillah hujan. Motor bersih. Tuh, kita karena kurang perawatan. Makanya kadang-kadang kita lihat yang di TV cakep-cakep, nah di TV semuanya pada
perawatan, makannya juga bener. Lah kan kalau kita makan tentu aja. Tentu aja dah. Pagi tempe dipotong-potong dah tuh. Siang udah nggak habis dicacak. Kalau nggak dicacak dikasih selimut. Dialingin dah biar nggak hitam. Iya, dikasih terigu. Kata anaknya, "Nyak, tempe." Bukan. Ya, bukan. Ntar malam lagi masih ada lagi. Ya Allah, nih tempe masih sisa 10. Cacak, dikasih cabai, cabai sama bawang. Kata anaknya, "Kok Nyak gini lagi?" Bukan, lain ini. Lemang makanin tentu doang gitu. Nggak ada. Kan kalau orang lain tuh, ya artis, perawatannya lain. Senin makannya lain, Selasa makannya lain. Ntar buahannya ada. Lah kita Pak, bini kita jarang kita kasih buahan. Iya, pisang boleh orang nujuariin. Nah kan pisang nujuariin kan kita tahu. Kalau nggak kekerasan ya kelembekan. Iya, kita dikurang. Bener, nggak percaya tanya orang perempuan dah. Nah, saya aja nih besok Selasa saya berangkat menunaikan ibadah umroh. Tak kadang-kadang bini nitip dah, tapi besok dia ngikut biar dibeli sendiri dah. Tak kalau transit di Singapura, sekarang kan enak udah nggak transit, orang pada takut flu. Transit misalnya di Abu Dhabi, itu pada minta beliin lah, ntar beliin bedak ya, kan gitu. Kadang-kadang nitipnya nggak tanggung-tanggung, bibiran. Saya bingung. Nah yang ya kan kalau yang jual bibiran kan nggak ada yang laki, pasti perempuan. Yang beli saya tuh yang dagang, liatin aja dah. Diliatin, ngapain liatin? Kagak Pak, Bapak pakai bibiran? Kagak, dibuat bini saya. Orang perempuan tuh Pak, bibiran minimal 3. Merah, coklat, bening. Iya. Itu standar yang benar. Jadi pakai yang pertama coklat, lapisan dasar. Baru dipakein yang merah. Supaya naik tuh. Iya, nanti biar merahnya kagak luntur, kasih yang bening. Begitu caranya. Iya. Lah bener pernis. Emang begitu. Lah kita beliin yang di pasar malam yang ditutup jalanan di sini. Yang 25, 3 warna apa gitu. Ya kalau begitu mah makan pisang nempel di pisang. Iya, kadang-kadang kita ya ini bibiran siapa nih. Kadang-kadang di gelas ada bibirnya. Kelihatan tuh yang murah. Iya, lakinya nggak urusin. Beliin Pak, kasih. Tiap bulan kasih nih bini kita 30 juta. Nih lu buat ngerawat. Wah ilah. Iya, kalau cerita mah yang banyak aja, soal dapetnya 200 urusan belakangan. Itu kan bukan urusan saya. Yang penting kita cerita yang banyakin. Jadi kadang-kadang kita ini melihat orang lain kenapa lebih indah? Karena yang di rumah kurang perawatan. Coba kita rawat, Masya Allah. Bajunya Pak yang ngepas sama bini kita. Iya, kalau mang kulitnya sawo mateng jangan cari yang kuning menes. Lembeng kledet kalau panas-panas begini. Orang lihat juga silu, siapa sih pakai baju begitu? Ngapain? Mata gue silu banget begitu. Nah iya dah, kulitnya sawo mateng. Nah bajunya kuning menes, sinar mataharinya mentereng. Wah ilah ilallah. Udah kagak sanggup lah kita ngelihatnya. Orang tanya bini siapa sih? Syano. Wah ilah. Dia kagak ngerti ya be. Sekarang tuh begitu Pak. Orang perempuan tuh yang penting dirawat rapi, udah kasih duit semua, didiem. Iya, kita pergi 3 hari dia nggak bakalan nanya. Dengan nanya, ini udah duit kagak kasih, ngomelin mulu dah. Iya. Lah kagak, emang orang ini begitu bang bu, itu kenyana tuh. Makanya saya kasih terserah dah. Kita mau pergi jam berapa aja pulang dia nanyain. Iya paling deh bang tuh rumah dulu duplikat kunci dah. Ya entar gue kunci dari dalam gue copotin lu bukaan diri dah. Iya. Ya kalau zaman kalau di yang ini kan kita bingung, kita gedor-gedor kagak enak. Kita buka pelan-pelan krokek masuk dah. Iya. Tuh ya kalau memang kita rawat, makanya pernikahan itu kalau mau melahirkan keberkahan, konsep yang pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah innamal a'malu binniyat. Kita punya niat. Kalau niatnya karena ingin mendapatkan kecantikan, hanya mendapati kecantikan dan itu temporer. Ada orang menikah karena kekayaan, akan dihinakan dengan kekayaannya.
Ada yang menikah karena keturunannya, akan disengsarakan dengan keturunannya. Tapi kalau nikah karena agamanya, fadfar bidatid din taribat yadak, beruntung. Makanya sering orang datang, Ustadz, saya udah nikah sekian, kok hidup begini-begini banget, keblangsak banget dah. Susah banget. Saya bilang, rubah niat. Ya Allah, saya menikah dengan istri saya karenamu ya Allah. Kita ini bu orang perempuan menikah karena Allah. Udah, kalau sudah kita lempengkan niat kita lurusin niat kita, baru Allah akan turunkan hidayah. Yang kedua, keberkahan dalam berumah tangga adalah saling mengingatkan dalam peribadatan kepada Allah. Usahain kalau bisa nih kita sholat berjamaah di rumah bini. Cari dah dari 5 waktu kapan kek kita bisa sempet sholat berjamaah. Ya, kita bisa sholat, yarin lakinya jadi imam belum bisa baca apa-apa, diem aja dah. Sholat maghrib, nah baca Fatihah kagak pas, udah diem aja nggak apa-apa. Allahu Akbar, kata bininya, bang, ini kan maghrib nggak disuari, gua kagak bisa. Udah yang penting lu nungging, gua nungging, lu ruku, gua ruku, beres dah gitu. Nggak apa-apa kan jahar itu kan hukumnya sunnah. Udah nggak apa-apa, yang penting jadi imam. Biasakan kehidupan dalam beragama itu tumbuh dan berkembang di rumah. Orang tua kita dulu emang tiap maghrib di ngaji. Lakinya ada di musola dari maghrib sampai isya ngaji. Bininya di rumah ngaji. Sekarang kagak. Bininya nonton TV, lakinya nonton TV. Nggak ada yang maghrib sampai isya yang ngaji. Dulu kan ngaji deh tuh. Kalau nggak dibaca Yasin, kalau Yasin baca belum juga masuk Isya, tambahin. Ditambahin dah Waqiah. Masih belum juga, tambahin Ar-Rahman. Tambahin lagi Al-Mulk. Kalau nggak Alif Lam Mim Tanzil apa orang dulu bilang. Iya, dibacain terus dah gitu. Belum habis juga disamber tuh Majmu' Syarif. Emang dipegang Majmu' Syarif doang? Dibaca Majmu' Syarif dari ujung ke ujung. Talqin mayit aja dibaca. Iya. Hampir kok baca talqin, gue udah kehabisan bacaan, apa lagi deh nih? Biarin talqin, dah gue baca gitu. Nah lakinya liatin kaget, astagfirullahaladzim, kenapa lu baca ini? Ya kagak ada lagi bang. Emang gue pegangannya cuma Majmu' Syarif doang. Orang dulu kan Majmu' Syarif, diapal tuh Majmu' Syarif dari ujung ke ujung. Iya, haikalnya dibaca, apa namanya? Pokoknya semua dibaca. Anak sekarang kagak. Kadang lakinya berdua, lakinya pegang HP, bininya pegang HP. Dia nggak ngobrol tuh berdua, diketahui. Iya, kita perhatiin, lihat nih laki bini kok diem-dieman nyengir dua-duanya, bareng lagi nyengirnya. Iya, nggak tahu jadi pegang grup WA1 ya, atau grup WA1 ade aja. Itu kurang berkahnya di situ. Orang tua kita dulu mengaji, habis subuh di ngaji. Ntar dan nih rapi-rapi anak berangkat sekolah, dimandi dah tuh orang tua kita. Nyak kita pada mandi dah tuh. Jam 10 di sholat duha. Rapi-rapi ntar siang anak mau berangkat udah rapi tuh makan begitu. Sekarang kagak. Tanya dah bini kita, emang dia ngaji maghrib? Jarang. Ada aja dah bang, ya Allah. Kalau zaman dulu namanya kotok ayam. Mati gua kalau udah sore-sore begini bang kagak kelihatan. Kalau zaman dulu kotok ayam. Agak kerenan dikit namanya rabun. Iya, nah kesinian baru katarak. Katarak tuh kan baru kesinian. Dulu mah Allah mati gua kotok ayam. Kalau udah malam gua kagak lihat udah. Makanya gua kemana-mana dah tuh. Bukan gak kemana-mana, zaman dulu listrik jarang. Adek paling nemplokin 5 watt. Nah 5 watt berapa ini aneh sih? Bukan kotok ayam, memang gelap. Iya, gelapnya dulu lain gelap sekarang. Ya, nih yang kedua, tanamkan ibadah kepada Allah dalam kehidupan berumah tangga. Yang ketiga, biasain suami doain istri. Kita nih Pak, doain bini kita, ya Allah, jadikan istriku istri yang solehah. Minta sama Allah. Ya, istri, kalau istri gak usah dah, pasti doain lakinya. Kalau orang perempuan nih Pak, pasti doain kita, karena ditakut. Iya, nah abang gua keluar mulu lagi. Mana kalau keluar kota 3 bulan gitu. Iya. Dia pulang dia nyengir-nyengir aja, gue curiga juga kayaknya dah. Gitu. Kalau bini pasti doain laki, tapi laki yang jarang doain. Iya Pak, saya aja sering kelupaan.
Iya, kelupaan ya, kelewatan lagi. Iya, trik kelupaan. Udah dah kita jamaah sekalian jadi satu. Bacain doa bini kita, ntar dia lempeng sendiri. Kan kalau kita dalam menikah, ketika sudah menikah, itu istri tanggung jawab suami. Dia nggak bisa ngaji, ajarin tuh laki. Dia nggak ngerti tentang hukum, wajib suami ngajarin. Kita ini Pak punya kewajiban. Saya ajarin istri saya terkait dengan haid. Walaupun saya nggak pernah haid, saya cerita tentang haid. Saya bodo amat kalau kita nggak ngerti haid. Ya kan orang perempuan juga nih rata-rata nggak ngerti masalah haid. Darah haid itu ada 5. Ada 5, ada 6 ya Bu? 7 kali ya? 4 ya? 2 darah haid. Darah haid itu ada 5. Pertama merah kehitam-hitaman. Yang kedua merah dalu. Merah marun, merah tua. Yang ketiga merah kecoklat-coklatan. Yang keempat merah kekuning-kuningan. Yang kelima merah biasa. 1 jam 2 jam selesai haidnya. Ya, iya Bu. Ibu boleh percaya boleh kagak. Kenapa ya? Saya nggak haid. Tadi bilang Ustaz nggak haid, sok banget, sok tahu kan gitu. Karena yang haid pun tidak pernah memahami. Jadi kita sebagai suami itu punya kewajiban ngajarin. Bukan hanya urusan dunia yang kita kasih, akhirat. Kenapa? Karena kita kepengen istri kita menjadi pendamping kita nanti, menjadi bidadari kita nanti di surga. Suami bisa masuk neraka sebab istri, istri bisa masuk neraka sebab suami. Kan dalam sejarah udah dikasih tahu. Ada Nabi Nuh, istrinya jauh dari Allah. Ada Nabi Lut, Nabi Lut putih, bersih, ganteng, bininya malah ngikutin umatnya Nabi Lut. Ada sejarah semuanya. Ada lakinya galak banget, istrinya solehah luar biasa, Fir'aun. Masya, semua ada pelajaran. Ya, nah ini makanya kalau kita pengen rumah tangga kita berkah, yang baru nikah, ya tolong doakan istri kita. Pengen jadi dapetin istri yang solehah. Kalau memang dia belum sanggup nutup aurat, bacain doa, entar juga ditutup sendirian. Ya, entar dah kita pelan-pelan. Nah kemudian apalagi yang kelima, tolong nih bagi suami bawa pulang ke rumah rizki yang halal. Ya, sebab nanti ketika rizkinya kagak halal, takutnya apaan? Istri kita itu yang akan mengandung anak keturunan kita. Ntar kalau melahirkan sesuatu yang tidak baik, bukan salah juga istri, salah kita karena tidak membawa barang yang halal ke dalam rumah kita. Bawa yang bangsa-bangsa subat, taruh aja dah di luar nih, lu jangan colek-colek. Ngapain ntar nih kalau masjid mau bangun, gue dari sini aja yang subat-subat aja dah. Iya, emang ada lagi, emang begini, emang urusan kita emang kudu begini, mau diapain lagi? Ya, nah ini dalam rumah tangga. Yang paling penting lagi apa? Budaya orang Betawi udah nggak kepake kalau ngawinin. Dulu nih, saya ingat banget dah, sebelum nikah tuh babak emang suruh kita ziarah kubur. Ya, lu ziarah kubur sono, besok lu mau nikah. Ntar kalau udah nikah, lu ajak bini lu sini. Sekarang nggak ada yang make tuh. Abis kita nikah nih, emang nyak kita bawel dah. Sono lu datang ke rumah mancing lu sono. Lu bawa sono ke rumah uak lu. Lu bawa sono. Bawa tuh, kita keweng-keweng tuh bini kita. Ntar giliran nginep di rumah bini, bini bawa ke rumah saudaranya. Sampai tahu dia belum kundangan, kan bisa gemelin. Ya kan kita datang, ya Allah, kemarin encing lagi kurang enak badan. Enggak apa-apa cing, yang penting doanya. Enggak pegang dah, enggak cing, kantongin juga udah. Ya mohon maaf dah cing, ngancing maksi kantongin dah tuh. Kan kalau kita paranin nggak mungkin di ngasih gocap, minimal 200. Iya bener, emang begitu. Hampir cing kita, Allah didateng lagi, nah kan gua nggak enak. Iya, kagak enak Pak. Udah coba dah, adik ponakan habis nikah, kita nggak datang, kan nggak mungkin kita kasih gocap. Kalau di gedung mah kita masukin nggak diurusan, dia nggak tahu. Tapi kalau di rumah kan emang dilihat. Nyanyi bilang lu ketemu encing lo, nemunya alhamdulillah diamplopin, berapa di ngasih 200. Tuh mendingan di nggak kundangan juga, kita paranin gedean. Lah gue tahu banget adik gue kalau kundangan gocap. Iya, melakinya pakai nambah lagi di sono, untung dia nggak datang. Iya, bener lu datengin dan sekarang
Emang begitu. Ini keliling nih semua. Sekarang enggak. Dia habis nikah bukan ke rumah saudaranya, ke rumah temennya main. Mau kemana? Mau ke Bojong. Ngapain? Ke rumah temen. Saudaranya yang di Depok dilewatin, di ke Bojong jauh-jauh. Iya. Kita tuh kurang begitu. Harusnya orang Betawi kan begitu. Saya kalau dulu pas nikah begitu, pas rapi dan nih datang ke rumah saudari-saudarinya mertua kita, datang ke rumah, kita anterin dah semua. Ya bawa apaan ke, lagi musim duku sekarang, bawa duku. Walaupun disakit mah biarin kejengkang rusak, yang penting kita bawain duku. Iya, orang sakit mah jangan makan duku, kejengkang. Oh gitu. Oh iya, udah kondangan belum? Lah kan kita nanyain doang. Iya. Kan saya tanya bener gak dikasih gedean gitu. Kalau enggak terus saya tagihin lagi nih kan gitu. Emang begitu. Ini budaya kita udah nggak kepake. Harusnya dipakai, orang dulu kan begitu. Supaya apa? Kalau kita datang ke rumah uak kita doain, ya Allah tong, syukur dah lu masih kecil menggo keweng-keweng. Ya, gua bawa sono, bawa sini, sekarang lu udah gede. Ya Allah, dinangis dah tuh. Dia ambil dah tuh yang dikutangnya 2.000. Orang dulu kan 2.000 gede banget nih, 2.000 dah. Yaelah. Nenek-nenek ngasih duit kan begitu tuh. Iya, 2.000 anak sekarang dibuang. Iya, kasih 2.000. Ini 2.000 lu pegang ya, kan gitu. Ya, tuh. Nah, yang terakhir terkait dengan pernikahan apaan? Bakti dengan orang tua. Kata Nabi begini, tarkud du'a li abawaihi yadhiqul 'aisy 'alal waladi. Meninggalkan doa buat orang tua membuat kesengsaraan hidup bagi anak. Makanya kenapa dia nikah, ya istilahnya susah banget, mau ribut mulu. Tuh biasanya orang itu jarang bacain doa buat orang tuanya. Biasanya dia jarang nih datang ke orang tuanya. Kita nih biar katanya udah nikah, apaan yang disukain sama orang tua kita bawain. Ya bawain dah, emang abah kita demennya apa namanya martabak telur bebeknya 3 beliin, telur bebeknya 5. Apa bawain dah, bawain. Ini kadang-kadang enggak, dia mau bawa diumpetin. Tapi Allah tuh maha adil. Kita nih Pak, kalau udah tua, mati kita kan memang agak lamur. Dari jauh kita nggak lihat siapa sih itu ketok-ketok pintu. Anaknya dia nggak tahu. Anaknya tahu abahnya lamur, diumpetin tuh martabaknya, gue taruh sini dah. Cium tangan lah, di mana tong? Pulang kerja buat. Nah bau martabak. Iya tadi buat di sono di jalanan lewat tukang martabak, padahal dipegang. Iya. Bawain. Bagi. Namanya kita kerja ada hasilnya, bagi abah kita, bagi nyak kita. Gemelin. Gaji kita berapa? 5 juta. Kasih 4,5 juta abah kita. Bini kita kasih gopek. Ya enggak, maksudnya bagi dah berapa ke kasih orang tua kita. Orang tua kita itu kan kagak minta tapi ngarepin. Nah dia nggak minta, dia ngarepin aja dah. Ditanya, lu tanggal berapa nih tong? 26. Nah belum gajian. Ya udah buat kemarin tanggal 24. Oh, lu sono kantor gajian tanggal 24. Iya lah, bukan tanggal awal-awal. Tuh udah tanya tegas, anaknya bener banget ceritanya, bukan dikasih duit. Abahnya nggak nanya gituan, lu udah gajian, udah buat gua mana? Kan dia nggak mau ngomong begitu, diuyang-uyang sama abahnya udah gitu. Ini anak kagak ngerti aja. Lah itu mah gaji zaman dulu, Mbak. Sekarang udah di ujung. Tiap tanggal 24 nih 26. Lah perasaan abah dulu masih jadi PNS tanggal 5. Enggak, sekarang udah beda, Mbak, gitu. Jangan ngotot di sini, abahnya cuma tanya lu udah gajian, buat gua mana gitu. Oh iya Mbak, nih pegang. Memang kemarin kita udah taruh nih di amplop, pegang, kasih gopek, nyengir udah. Ngir aja dah. Iya kalau nyak kita udah dah, dinyisik aja dah, nyisik aja dah. Enak banget dah gitu. Kenapa nih pegang duit gopek? Nah orang tua kalau pegang duit gopek awet. 3 bulan dia nggak jajanin. Dipegang aja dah tuh. Orang tua begitu tuh. Duit dari anak jarang dipakai, disimpan. Cucu pertama lahiran ditarik juga tuh yang di situ. Tuh. Kok masih ada amplopnya? Dulu gua kumpulin. Tuh, loh, lahiran tuh. Anak sekarang kan begitu. Ya, bininya baru hamil udah ngumpulin dah. Ya, gerobak udah dibeli. Gerobak bayi tuh. Lah baru 2 bulan hamil udah beli gerobak.
Dibingung naruhnya di mana, di atas salah, di bawah salah. Nah orang belum lahir udah dibeliin gerobak. Kadang-kadang dibeliin ayunan. Nah kontrakan abaknya kecil, ayunannya gede banget. Ya sekali digoyangin ngentuk tembok sono kan. Bang ini kegedean, biarin kan gitu. Namanya anak pertama, kita dibeliin nih gerobaknya, kita dibeliin ayunannya ada. Mendingan orang dulu juga pakein kain tuh diikat sini 2 biji. Taruh begitu dah tuh, tarik sono. Nyaknya di belakang kasih tambang. Sambil masak bunyi dikit, goyangin, muter lagi begitu tuh. Iya ayunan zaman dulu kan enak tuh. Ya apa namanya pakai tambang terus sama kain, ya kain perempuan dah, tarik begitu. Ditarik dari jauh dah. Nah, dikira kan nyaknya deketin, padahal kagak, tambang doang itu. Tuh orang dulu akalnya banyak. Ya nih, jadi yang terakhir kalau rumah tangga kita pengen bahagia, bakti sama orang tua, bagi. Ya, kita nih Pak, jadi orang tua aja ingat ya Allah, anak gua udah kawin. Nih ada buahan, bawain sono dah. Tapi anak jarang yang ingat orang tua. Kadang-kadang aja nih mau berangkat kerja, nggak pamit nih babanya duduk depan. Ditahu babanya lamur, nih nggak lihat. Tolong nih, kalau mau berkah. Ya, nih yang baru nikah, tolong nih. Ya, datang ke rumah saudara-saudarinya, biasain doa, berikan buat orang tua kita. Orang tua nggak perlu banyak, yang penting peduli, yang penting kita kasih tuh orang tua. Insya Allah berkah rumah tangganya, berkah udah. Ya, rezekinya berkah, anak-anaknya berkah, semua berkah. Nah, yang paling terakhir sekali, ketika kita sudah punya anak, doakan anak-anak kita. Ya, tadi udah ada generasi penerusnya tuh, alhamdulillah. Memang akan tumbuh. Insya Allah nanti ya kita akan mendapatkan anak-anak yang salihin, salihat, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang baru saja melangsungkan akad nikah ini ya diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah. Kemudian juga Allah limpahkan keturunan minas salihin salihat, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.